Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Butana Jilid 5D. Mari kita buka buku halaman 179. Hari ini kita akan membahas muatan IPS. Nomor 1, letak astronomis Indonesia adalah, jawabannya A, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nomor 2, letak geografis Indonesia adalah di antara D, benua Asia dan benua Australia. Nomor 3, perhatikan nama provinsi-provinsi berikut. Sumatera Utara, yang keduanya Gorontalo, ketiga Nusa Tenggara Barat, keempat Kalimantan Utara, dan kelima Jawa Barat. Nah, provinsi di Indonesia yang masuk belahan bumi bagian utara adalah nomor Sumatera Utara dan Kalimantan Utara, berarti jawabannya nomor 1 dan 4. Nomor 4, tuliskan letak astronomis Kota Padang, Solok, dan Bukit Tinggi. Letak astronomis Kota Padang yaitu 0 derajat 44 menit lintang selatan sampai 1 derajat 8 menit lintang selatan dan 100 derajat 5 menit bujur timur sampai 100 derajat 34 menit bujur timur. Kemudian letak astronomis Kota Solok yaitu 0 derajat 32 menit lintang utara sampai 1 derajat 45 menit lintang selatan dan 100 derajat 27 menit bujur timur sampai 101 derajat 41 menit bujur timur. Kemudian Kota Bukit Tinggi yaitu 0 derajat 16 menit lintang selatan sampai 0 derajat 20 menit lintang selatan dan 100 derajat 20 menit bujur timur sampai 100 derajat 25 menit bujur timur. Nomor 5, tuliskan batas barat dan timur Provinsi Sumatera Barat. Jadi, yang sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi. Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Ini adalah interaksi. Yang pertama, sungai dimanfaatkan hewan-hewan di dalam hutan sebagai sumber air minum. Yang kedua, danau dimanfaatkan Pak Dirman untuk membuat tambak ikan dan udang. Kemudian ke halaman berikut. Nomor 3, keindahan pantai membuat Dedi dan kedua orang tuanya berlibur ke sana. Yang keempat, tanaman padi tumbuh subur di dataran rendah. Yang kelima, Pak Imran bekerja sama membersihkan selokan dengan Pak Budi. Nah, contoh dari lingkungan alam
Memengaruhi aktivitas manusia ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Yang kedua dan ketiga jawabannya yang C. Kemudian nomor 7. Nah, kita lihat kembali nomor 2 itu tadi danau dimanfaatkan Pak Diman untuk membuat tambak ikan dan udang. Dan yang ketiga, keindahan pantai membuat Dedi dan kedua orang tuanya berlibur ke sana. Kita lanjutkan nomor 7. Berikut yang tidak menunjukkan aktivitas manusia memengaruhi lingkungan sekitar adalah ini yang tidak menunjukkan. Jawabannya yang C. Menanam tanaman cabai dan tomat di pekarangan. Nomor 8. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mempersatukan suku-suku tersebut dengan menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nomor 9. Subak adalah organisasi masyarakat Bali yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Menurutmu, apa manfaat adanya subak tersebut? Jawabannya, untuk pengaturan pengairan ataupun irigasi. Nomor 10. Mengapa manusia dijuluki sebagai makhluk sosial atau zoon politikon? Jawabannya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian nomor 11. Perhatikan tabel kegiatan ekonomi berikut. Di sini ada 6 kegiatan ekonomi: dokter hewan, penjual mie ayam, guru sekolah dasar, pengusaha martabak, petugas keamanan, penerbit buku sekolah. Kegiatan ekonomi dalam bidang barang dan jasa yang benar adalah nomor C. Yang C, yang menghasilkan barang adalah penjual mie ayam, pengusaha martabak, dan penerbit buku sekolah. Sedangkan penghasil jasa dokter hewan, guru sekolah dasar, dan petugas keamanan. Nomor 12. Perhatikan tabel kegiatan industri berikut. Di sini ada 5 kegiatan industri, diantaranya pemintalan benang, pembuatan kertas, industri ban, pembuatan roti isi, penerbit majalah. Nah, perindustrian yang menghasilkan barang berupa bahan baku bagi industri lain adalah nomor 1, 2, dan 3, yaitu A. Pemintalan benang, pembuatan kertas, dan industri ban. Nomor 13. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh pengusaha lilin adalah, jawabannya B. Minyak bumi. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nomor 14. Kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen dinamakan. Nah, kegiatannya dinamakan distribusi. Sementara orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan distributor.
16. Perhatikan gambar berikut. Setelah itu, kerjakanlah soal-soalnya. Di sini ada sebuah gambar snack keripik singkong. Yang A, buatlah skema kegiatan ekonomi yang terjadi pada makanan olahan singkong tersebut dari tahap produksi hingga konsumsi. Nah, kita akan membuat skema kegiatan produksinya, tentu dimulai dari singkong atau ubi kayu. Kemudian singkong atau ubi kayu, tahap berikutnya yaitu dilakukan pembersihan, kemudian pengupasan, dilanjutkan dengan pencucian. Nah, ini diberi tanda panah seperti ini. Kemudian kita buat tabel. Setelah tahap pembersihan, pengupasan, pencucian, dilanjutkan lagi dengan tahap pengirisan. Setelah itu, kemudian penggorengan. Setelah digoreng, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengemasan. Kemudian dijual kepada pedagang. Lalu yang terakhir, sampailah ke tangan konsumen. Nah, ini sudah kita buat skema mulai dari produksi sampai ke konsumsi. Kita lanjutkan yang bagian B. Yang A ini tadi udah. Kemudian sekarang yang bagian B. Bagian B, bagaimana cara menghargai usaha ekonomi yang menghasilkan makanan tersebut? Jadi yang pertama, bisa dengan cara membeli produk tersebut. Kemudian bisa juga ikut mempromosikan produk tersebut. Kemudian nomor 16. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada C. 18 Agustus 1945. Nomor 17. Tujuan rakyat Bandung membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan pada peristiwa Bandung Lautan Api adalah D. Yaitu mencegah kota Bandung dimanfaatkan oleh sekutu untuk pertahanan. Nomor 18. Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Presidennya Insinyur Soekarno dan Wakil Presidennya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nomor 19. Siapakah tokoh nasional yang memberi semangat rakyat Surabaya saat terjadi peristiwa 10 November
1945. Apa latar belakang peristiwa tersebut? Jadi tokoh yang memberi semangat rakyat Surabaya adalah Bung Tomo. Nah, latar belakangnya yaitu keinginan sekutu untuk merebut senjata milik Jepang yang sudah dikuasai oleh para pemuda Indonesia. Dan yang kedua adalah terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS B. pada pertempuran (28, 29, dan 30 Oktober 1945). Dan yang ketiga, ultimatum Inggris yang mengeluarkan instruksi agar pemimpin bangsa Indonesia dan semua pihak di kota Surabaya menyerah kepada Inggris. Kemudian nomor 10. Bagaimana cara menghormati dan menghargai budaya daerah di Indonesia? Yang pertama, bangga dengan kebudayaan daerah. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Kemudian yang ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!